Dipersembahkan oleh Emco. Yogya masih saja memikat. Di suatu pagi, ketika mataharinya mulai beranjak naik, tampak di deretan trotoar jalanannya, para pedagang nasi gudeg dan jajanan pasar tengah bercengkerama dengan para pelanggannya. Menikmati sarapan pagi khas Jogja pun menjadi agenda wajib hari ini. Usai sarapan, kami menuju Godean, satu daerah yang masih cukup asri, yang terletak di pinggir kota pelajar ini. Terlihat hamparan sawah yang cukup luas di kanan kiri jalan, dan sekumpulan buruh tani yang sedang mengumpulkan padi. Rata-rata mereka sudah lanjut usia. Namun demikian, kebugaran staminanya sungguh mengagumkan, kebugaran khas orang desa. Lalu sampailah kami di sebuah rumah bercat putih berlantai 2. Rumah ini tak lain adalah kediaman Rina Kurniati, seorang seniman satu-satunya pelukis kaca perempuan. Hari-hari ini, jadwal Rina memang cukup padat. Ibu 2 anak ini tengah mempersiapkan pameran tunggalnya. Biasanya sehari sebelumnya, ada beberapa anggota keluarga datang berkunjung, seperti juga hari ini. Sore harinya, Rina, sang suami Mike Susanto, dan anak bungsunya Bintang menyambangi Jogja Gallery yang akan menjadi tempat pameran tunggalnya. Ini merupakan persiapan akhir. Selain memeriksa kembali beragam lukisan kaca yang akan dipamerkan, Rina pun membawa beberapa perlengkapan lukis yang diletakkan di tengah ruangan. Rupanya media kaca, kuas dan cat ini diperuntukkan bagi pengunjung pameran, agar mereka juga mencoba melukis dan bisa merasakan estetika lukisan di media kaca. Pertama kali saya mengetahui lukisan kaca itu sekitar awal-awal tahun 80-an, seingat saya, di rumah nenek saya di daerah Muntilan. Itu lukisan kaca tradisional, karya seorang maestro di daerah sana bernama Pak Sastro Gambar. Beberapa puluh tahun kemudian, saya masih teringat dengan lukisan itu. Saat itu saya tertarik untuk melukis kaca karena memang media itu unik. Jadi kaca itu yang terkesan rapuh, mudah pecah. Dan pada saat itu awalnya saya menganggap memang bahwa media untuk melukis kaca itu secara harga lebih murah daripada lukisan kanvas. Awalnya seperti itu. Di samping memang kenangan saya atas lukisan kaca di masa kecil. Tapi kemudian sejalan dengan perkembangan saya belajar melukis kaca, memang melukis kaca sangat menarik dan sangat menantang dengan image kaca yang rapuh dan mudah pecah itu. Menjadi pelukis bagi Rina ibarat sebuah fase kehidupan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Boleh dibilang, jebolan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Jawa Barat ini tidak memiliki darah pelukis. Tak ada seorang pun dalam keluarganya yang berbakat melukis. Sebelum melukis kaca, saya sama sekali tidak bersentuhan dengan dunia melukis, dengan dunia seni rupa. Saya tidak merasa berbakat, tapi saya merasa saya perlu untuk belajar dan saya tertarik dengan lukisan kaca. Ya, pertemuannya dengan sang suami Mike Susantolah yang memicu potensinya. Dan keasyikannya untuk melihat beragam pameran lukisan dan mengobrol dengan para perupa semakin membuhulkan gairahnya untuk melukis. Dan ketika saya menikah
tahun 99, suami saya mengenalkan saya pada lukisan kaca. Jadi semacam sejarah singkat lukisan kaca dan kemudian teknik dasar melukis kaca itu seperti apa. Lingkungan lah yang membentuk dia untuk menjadi seseorang yang secara khusus akan mengarahkan dia pada profesi yang utama nanti. Nah, Rina memiliki kekuatan untuk mengalami itu semua. Jadi persoalan bakat atau tidak bakat itu tergantung pada lingkungan dan kesenangan, hasrat, kemudian bagaimana dia mengasahnya. Pemilihan kaca sebagai medium ekspresinya dilakukan dengan kesadaran penuh. Kaca adalah media yang rapuh dan mudah pecah. Namun ketika itu pula Rina menjadikannya sebagai sebuah tantangan. Itu jadi saya merasa bahwa saya tertantang untuk melukis semaksimal mungkin, sebagus mungkin di media yang mudah pecah dengan medium ukuran yang lebih besar tanpa merusak media itu. Itu tantangan buat saya. Dipersembahkan oleh Emco. Selain pemilihan medianya, teknik yang dipakai Rina pun berbeda dengan pelukis kaca lainnya. Ia mengawalinya dengan membuat atau memilih desain lukisan melalui komputer, lalu dicetak sebagai klise yang siap dilukiskan di atas kaca. Kalau dulu awalnya saya memang menggunakan skala, saya gambar secara manual. Cuman sekarang saya menggunakan teknologi, jadi desain itu saya print, kemudian saya taruh di bawah kaca dan saya tiru satu persatu warnanya. Selain itu, barulah Rina menggunakan teknik blok warna yang membantunya menciptakan volume ruang dengan bantuan improvisasi alat dan bahan. Ini dilakukan untuk mencapai objek 3 dimensi. Pada setiap lukisannya, ia hampir menggunakan ratusan blok warna yang harus dibuat terlebih dahulu pada palet pencampur warna. Ini berbeda dengan pelukis kanvas biasa yang langsung dapat menorehkan warna di kanvas. Dan untuk menggunakan cat, penggunaan cat itu memang saya bereksperimen. Jadi dari tahun 99 kemudian 2005 saya mulai intensif lagi 2010 saya mulai intensif melukis lagi. Saya mencoba beberapa merek cat dan saya melihat pigmen warnanya, pencampurannya, kemudian daya tahan dan kecemerlangan warnanya itu. Sampai saya menemukan kelemahan kalau merek ini terlalu suram, merek ini daya rekatnya kurang bagus, merek ini kurang cemerlang gitu. Dan saya menemukan satu merek dengan yang saya sangat tertarik dengan warna biru dan merahnya yang sangat cemerlang. Ini memudahkan saya untuk proses mencampur warna untuk mendapatkan warna yang saya inginkan. Dari segi teknik, cara ungkap realistik ini pastilah tidak mudah. Karena memerlukan kecermatan, kesabaran, dan kemampuan mengimajinasikan semua elemen bentuk, warna, dan kata menjadi tata rupa yang menarik. Dengan konsistensi warna sesuai desain, Rina pun berhasil menciptakan harmonisasi warna yang kuat. Terlebih lagi, keharusan untuk menggunakan teknik melukis dari belakang sambil membayangkan hasil akhir yang akan dilihat dari arah depan telah benar-benar menantang ketekunan, kecermatan, dan daya nalarnya. Dan barangkali ini berkah karena Rina seorang perempuan yang katanya memiliki kesabaran yang tinggi. Di tengah aneka ragam bentuk dan corak seni rupa, Rina menghadirkan 3 genre dalam karya-karyanya, yaitu potret, still life mobil,
dan reproduksi poster lama. Tentunya Rina punya alasan sendiri mengenai hal itu. Ya, kalau untuk figur itu memang media belajar saya yang dari awal adalah melukis figur ataupun potret. Jadi tantangan untuk melukis sosok manusia adalah ekspresi atau bagaimana saya bisa menampilkan figur manusia dengan lebih hidup dalam tanda petik. Jadi memang kesulitannya di mata biasanya. Secara umum memang saya memilih figur yang saya sukai. Seperti saya melukis Soekarno itu beberapa kali. Itu karena memang saya suka. Saya suka dengan beliau dan saya menemukan banyak foto yang menarik dari sudut pengambilan gambar ataupun ekspresinya itu indah untuk dilukis. Ekspresi beliau di foto itu bagus dan seperti Pramudia Anantatur, Mahatma Gandhi ataupun Bunda Teresa memang saya suka. Tapi di sisi lain ada beberapa tokoh saya lukis karena memang saya menemukan fotonya bagus, walaupun saya tidak begitu suka seperti Hitler dan Mao Zedong itu. Saya melukis semata-mata karena memang saya menemukan di internet foto itu bagus untuk dilukis, dan saya menemukan kutipannya bagus juga gitu, walaupun mungkin image-nya Hitler kurang bagus gitu, tapi ada beberapa kutipan yang memang inspiratif seperti itu. Untuk yang tema seri mobil, seri otomotif, awalnya memang saya kalau di jalan atau di pameran, saya senang memperhatikan mobil, terutama mobil-mobil klasik dan sepeda motor klasik juga itu. Secara tampilan sangat artistik, sangat indah. Pasti lampunya menonjol dan detail di lampunya itu sangat indah gitu, sangat menantang untuk dilukis. Pertama itu, kedua grillnya itu sangat menarik mata untuk melihat gitu, dengan detailnya ataupun dengan kilaunya yang dominan seperti itu, dan bempernya juga, peleknya, kemudian baru saya lihat interiornya. Barangkali ini pula yang kemudian membedakan Rina dengan pelukis lainnya, bahwa dia hampir selalu membubuhkan kutipan-kutipan yang dia anggap penting dan bermakna dari sejumlah tulisan, esai, puisi, ataupun buku yang pernah dibacanya. Adalah persahabatannya dengan beragam karya sastra sejak belasan tahun lalu yang menjadi pemicunya. Saya belum tahu apakah itu menjadi ciri, tapi itu memang selalu saya lakukan dan saya puas dengan itu. Jadi memang puisi itu bukan pelengkap, tapi memang puisi itu bagian penting dari karya saya. Ini berawal ketika semenjak saya SMP, saya sudah menggemari karya sastra, terutama sastra Indonesia. Jadi ketika saya melukis, saya pikir saya masih kutipan-kutipan atau penggalan puisi ataupun penggalan paragraf di novel itu ada beberapa yang memang melekat kuat di ingatan saya gitu. Jadi ketika pun saya melukis, saya masih teringat dengan penggalan puisi ataupun paragraf-paragraf itu. Kemudian saya berdiskusi dengan suami saya dan kenapa tidak dituangkan gitu. Persoalan nanti ini nyambung atau tidak, ya gunakan intuisi. Jadi memang saya selalu apa yang saya tulis, apa yang saya tuangkan puisi di sini atau gambar ini dengan puisi ini itu intuitif. Jadi saya mengikuti perasaan saya, ini pas dengan ini. Terlepas orang mau bilang itu apa hubungannya gitu, selalu ada dan saya selalu bisa menjelaskan. Di antara semua lukisan yang dipamerkan kali ini, barangkali salah satu lukisannya yang bertajuk Merah Kirmizi cukup banyak menarik perhatian. Karena moncong mobil antik Volkswagen berwarna merah ini juga diimbuhi teks yang dikutip dari novel bertajuk Kerudung Merah Kirmizi karya Remi Silado. Rina Kurniati memiliki beberapa model gaya. Meskipun hari ini kita tidak akan bisa dengan mudah
mengatakan bahwa gaya itu masih diakui dalam perkembangan seni kontemporer. Jadi kalaupun dipaksa sedikit lah gitu, Rina itu ada dua gaya yang utama. Satu gaya realistik ya. Kemudian gaya pop art gitu. Jadi yang realistik karena dia melakukan pelukisan objeknya sama persis dengan aslinya. Yang kedua dengan gaya pop, dengan warna-warna yang cemerlang, dengan background atau latar belakang yang datar, dengan menggunakan warna datar, bersih, dan kemudian dia membuat teks-teks yang menunjang untuk terjadinya sinkronisasi antar warna. Itu terpola pada gaya pop art. Dipersembahkan oleh MCO. Dalam berkarya, Rina pun sesekali memasukkan karya yang tematis dalam wujud rangkaian lukisan yang berjumlah 20 buah. Seperti yang dipamerkan kali ini, lukisan para tokoh yang memiliki ikatan kuat dengan Yogyakarta. Untuk karya itu berjudul Jogja in Space and Time. Jadi ada 20 frame, 20 karya, ukuran kacanya 20 kali 20 cm. Masing-masing bergambar mobil dan di bawahnya tertulis nama-nama tokoh. Keseluruhan tokoh, 20 tokoh yang saya tulis di situ itu adalah sosok penting untuk Jogja. Baik mereka yang memiliki Jogja ataupun yang mencintai Jogja, yang mengembangkan kota Jogja dan membesarkan kota Jogja. Dari Soekarno, Romo Mangun, sampai Dr. Yap yang mendirikan rumah sakit mata, Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang disebut Sultan Sugih yang membangun Tugu Jogja, kemudian membangun Pesanggerahan Ambarukmo, sampai Soekarno yang menjadikan Jogja sebagai ibu kota Republik Indonesia yang pertama, Soeharto yang berasal dari Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian masih banyak tokoh lagi, termasuk Pangeran Diponegoro, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Semua itu adalah tokoh yang membesarkan Jogja, memiliki Jogja, mencintai Jogja, dan mengharumkan nama Jogja. Lepas dari statusnya sebagai pelukis kaca, sosok Rina tetaplah seorang perempuan yang juga seorang ibu rumah tangga. Terkadang Rina melukis sambil memasak atau bergantian. Setelah melukis, lalu memasak. Uniknya, dua aktivitas ini dilakukan di satu tempat yang sama, yakni dapur. Awalnya memang suami saya menyediakan tempat, jadi menyewa satu rumah di belakang untuk dijadikan studio saya. Dan itu nyaman, jadi saya bisa bekerja maksimal. Tapi di sisi lain, saya sering melupakan tugas saya sebagai istri dan ibu dari 2 orang anak. Jadi saya sering lupa memasak, lupa menyiapkan makanan untuk anak-anak. Jadi kemudian kami sepakati untuk saya melukis di dapur. Jadi dapur dijadikan tempat memasak sekaligus studio untuk melukis. Dan sehingga saya masih di sela-sela istirahat saya melukis, saya masih ingat bahwa saya tetap harus melakukan kewajiban saya sebagai istri dan ibu. Saya tetap harus memasak, dan itu bisa saya lakukan dalam rentang waktu bersamaan. Jadi dalam satu hari saya bisa melukis sekaligus memasak dan melakukan pekerjaan rumah yang lain. Tapi di sisi lain itu menimbulkan konsekuensi lain, bahwa ketika saya berkarya dengan ukuran yang besar, maka meja makan harus bersih dari makanan, dan itu saya kuasai untuk melukis. Dan saya bersyukur bahwa suami dan anak-anak saya memahami itu. Jadi mereka mengalah dan mengalah tidak makan di meja selagi saya berkarya dengan ukuran yang besar. Dengan saya melukis di dapur, saya lebih nyaman karena saya tidak ada kekhawatiran untuk melupakan tugas saya untuk memasak dan pekerjaan rumah. Itu justru membuat saya lebih nyaman dan lebih maksimal. Ya, di tangan Rina, dapur tidak hanya sebagai tempat memasak dan menikmati sarapan. Fungsi dapur kemudian berkembang menjadi sebuah studio kreatif, tempat mendidik sekaligus menginspirasi anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Rina
justru menjadi satu kisah atau mitos yang bisa dijadikan referensi untuk semua orang, bahwa di tempat apapun selama kita senang, enjoy, ya akan jadi sesuatu yang berharga. Bukan hanya perkara ini punya nilai ekonomi atau punya nilai investasi, tetapi kisah di balik pembuatan karya. Di sini ada dapur, di sini ada anak-anak, ada gangguan ini itu. Kadang-kadang tamu-tamu kami itu lebih seneng berdiskusi di dapur ketimbang di ruang tamu, karena sirkulasi udara yang enak, mereka sambil ngerokok dan sebagainya gitu. Jadi tak ada aral, dan ketimbang ada situasi yang tidak menyenangkan, ya lebih baik kita buat aja situasi yang menyenangkan demikian. Esok tentu saja menjadi salah satu hari terpenting dan sibuk bagi Rina yang akan menggelar pameran tunggalnya. Namun demikian, ada alasan baginya untuk menyediakan waktu bersantai dengan keluarganya. Tapi yang menjadi bahan obrolan tetaplah tentang lukisan. Pameran tunggal bertajuk Insting Bening ini pun berlangsung sangat apresiatif. Menghadirkan banyak pecinta seni lukis yang berasal dari beragam latar belakang dan usia. Bahwa untuk melukis di atas kaca memerlukan kesabaran dan keuletan, karena itu kaca. Sehingga kalau dia tekanannya terlalu kencang sedikit, dia akan pecah. Untuk itu memang cocok sekali untuk artis seorang wanita, itu satu. Dan saya lihat bagaimana bisa menggambarkan, melukis, tapi dia harus dari belakang. Sehingga ini memerlukan kecerdasan tertentu, juga bakat yang luar biasa. Nah, untuk Indonesia kayaknya kita harus bangga. Biasanya kronologinya perempuan itu dianggap lemah, perempuan dianggap tugasnya kalau udah menikah itu konco wingking kalau orang Jawa, atau teman di belakang. Dan saya rasa dengan adanya ini, bahwa pemilihan kaca yang kontroversial, yang mudah pecah, itu luar biasa. Ini kesempatan yang bagus sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya, karena memang perempuan adalah perekat ya, Pak. Jadi seperti kalau untuk anak-anak itu bahasa kesenian, bahasa seni itu, entah itu seni suara, seni lukis, seni pahat, seni apapun, seni rupa, itu adalah alat komunikasi yang luar biasa, khususnya untuk Indonesia yang beragam, seperti yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika, Pak, kami membutuhkan tokoh-tokoh perempuan untuk bersama-sama dengan tokoh laki-laki yang sudah terlebih dahulu. Nah, peran yang dilakukan oleh para pelukis, oleh para seniman, oleh budayawan yang tetap kritis pada dimensi lokalnya pun itu menjadi amat berharga. Sehingga saya berharap dengan kehadiran beliau bisa betul-betul melengkapi warna Indonesia. Ya, semoga Rina dan karya lukisannya mampu mengisi keberagaman seni lukis di tanah air. Tak hanya untuk Jogja, tetapi juga untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh MCO.